Bapak Ibu, seringkali saya hadapi orang yang mengatakan bahwa dirinya gaptek. Pertama, orang tersebut tidak mau belajar sama sekali karena dia merasa kalau dirinya itu gaptek. Yang kedua, orang itu mau belajar tetapi dia tidak yakin kalau dia itu bisa sukses. Jadi belajarnya itu hanya coba-coba saja. Barangkali senang, barangkali menarik, barangkali di antara pembelajaran itu ada hal-hal yang dia suka, maka dia memberanikan diri untuk belajar. Tetapi dalam dirinya, dia sudah mengklaim bahwa saya gaptek. Nah, orang jenis yang ketiga adalah orang yang tahu kalau dia itu gaptek, tetapi dia tahu juga bahwa dengan belajar, dia bisa nggak gaptek lagi. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai Anda itu adalah jenis orang yang pertama dan orang yang kedua. Tetapi saya berharap Anda semua adalah orang yang jenis ketiga. Anda merasa kalau Anda gaptek, tetapi Anda juga tahu kalau Anda belajar, maka Anda tidak gaptek lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gaptek itu adalah orang yang gagal teknologi. Nah, dalam trading forex itu memerlukan teknologi-teknologi yang begitu beraneka ragam, kemudian kita gabungkan jadi satu, maka hasilnya adalah Anda bisa melakukan trading forex. Bapak Ibu, sebetulnya gaptek itu disebabkan karena apa? Gaptek itu disebabkan karena Anda belum pernah tahu caranya. Anda belum pernah melakukan. Anda belum pernah melakukan dan mengulang. Tetapi kalau Anda sudah tahu caranya, kemudian Anda lakukan, kemudian Anda ulang dan ulang, maka Anda sudah tidak gaptek lagi. Karena Anda jadi hafal dan Anda jadi bisa. Jikalau Anda sudah pernah belajar sesuatu, terutama di trading forex, tetapi Anda tidak mengulangnya, Anda tidak hafal, akhirnya Anda lupa dan Anda tidak bisa lagi. Dulu saya bisa, sekarang saya tidak bisa karena lupa. Itu bukan berarti Anda ini adalah orang yang gaptek. Anda hanya perlu mengulang sampai hafal. Karena Anda tidak hafal dan Anda lupa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memandang orang yang kelihatannya lihai, pinter trading forex, tidak gaptek, ngerti teknologi A, B, C, D, wah Anda kagum. Kok saya nggak bisa seperti itu? Bapak Ibu harus tahu bahwa apa yang dijalani orang itu adalah sebenarnya sama dengan apa yang dijalani oleh Bapak Ibu. Kenapa orang itu kelihatan mahir? Karena orang itu pertama dia cari tahu caranya, dia belajar, dia praktek, dia mengulang dan dia hafal. Makanya sekarang dia kelihatannya lihai karena dia udah terbiasa, dia sudah hafal, Bapak Ibu, ya. Jadi yang perlu ditanamkan dalam pikiran Bapak Ibu saat ini adalah jangan mengklaim bahwa Anda itu gaptek dan akan seterusnya gaptek dan tidak bisa berubah. Itu harus dibuang jauh-jauh dari pikiran Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang pikiran yang baru harus diisikan dalam diri Bapak Ibu bahwa saya ini hanya belum tahu caranya. Makanya hari ini saya belajar dan belajar. Oke? Orang yang gaptek tetapi dia tanpa memiliki keinginan untuk tahu caranya, maka orang itu akan jadi orang yang tidak bisa berkembang. Dia hanya berdiri di tempat saja, di tempat yang sama, tidak bisa berkembang. Kalau hari ini dia tidak bisa trading forex, dia hanya ngikut orang saja, dia hanya percaya sama omongan orang saja, dia hanya pakai robot dan tidak mau mengerti robot itu apa, dia hanya pasrah sama orang yang masangin robot,
Dia hanya mau tahu beres semua dengan alasan saya sibuk, tidak ada waktu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka orang itu tidak akan berkembang. Justru orang itu akan mengalami kemunduran demi kemunduran. Kita sebagai manusia itu harus bergerak dan berubah menuju hal yang lebih baik, mengikuti tren saat ini yang sedang terjadi. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau berkembang, tidak mau cari tahu caranya, dia akan menjadi orang yang terbelakang dan ketinggalan. Contohnya sekarang di masa pandemi, semua sudah beralih ke bisnis yang namanya online, yang tidak harus ketemu dengan orang, yang bisa dilakukan di jarak yang jauh. Bersyukur sekali hari ini Anda mau belajar, Anda mau berubah, Anda mau tahu caranya. Oke? Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah ketinggalan tentunya dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Karena dunia ini berubah, tren ini berubah. Hal-hal yang sudah lalu, yang sudah lama, hal-hal yang sudah kuno dan tidak dipakai lagi, tetapi Anda tetap memakai dan mempertahankannya, maka Anda akan mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan, Bapak Ibu. Ya. Kalau hari ini Anda masih harus cari telepon koin, ya sudah nggak ada ya, telepon umum koin. Mungkin Anda bisanya cuman pakai telepon umum koin. Coba Anda cari di seluruh Indonesia, masih adakah yang menggunakan telepon umum koin? Tidak ada. Anda tidak mau maju, Anda tidak mau berkembang. Sekarang sudah zamannya pakai handphone. Handphone sudah bukan handphone yang lama, yang kuno. Sekarang sudah ada WhatsApp, ada Telegram. Tetapi Anda tidak mau maju. Anda maunya HP yang lama itu yang cuma bisa buat ngomong sama SMS. Anda akan merasa kesulitan hidup di dunia yang selalu bergerak dan setiap detik selalu ada perubahan. Hanya gara-gara Anda mencap diri Anda adalah gaptek. Saya tidak mau belajar. Saya tidak mau berkembang lagi. Saya tidak ingin tahu caranya. Bahkan ada orang-orang tertentu, ya, ketika dikasih tahu, kita hanya menyebut saja sesuatu, dia langsung menolak. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak ngerti. Saya enggak tahu caranya. Udah langsung di counter, Bapak Ibu. Ya. Dan orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia enggak akan punya rasa percaya diri. Rasa percaya dirinya kurang dan dia akan tersisih dalam pergaulan. Dia akan tersisih, ya, menuju ke orang-orang yang sekelompok, yang sepikiran dengan dia, dan orang yang berkumpul dalam tanda petik, ya, orang-orang bodoh akan berkumpul dengan orang-orang bodoh, maka dia akan menjadi lebih bodoh lagi, ya. Harusnya kita ini mau berkembang, kita ini mau bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, supaya kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang ada pada orang-orang pintar itu dan kita ikut menjadi pintar. Nah, sekarang kita mau cari sebabnya, Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang gaptek? Ya, kenapa ada orang-orang yang tidak pingin tahu caranya? Ya, terutama dengan trading forex ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan belajar trading forex. Nah, ada orang-orang itu yang nggak mau. Buktinya ketika Ibu Yani memberikan satu program, meskipun gratis, orang itu nggak mau. Hanya orang tertentu aja yang mau, ya. Karena apa? Karena yang pertama, dia berada di dalam zona nyaman. Dia tidak mau belajar, tidak mau tahu caranya karena dia merasa tidak penting. Dia sudah berada di dalam zona nyaman. Dengan cara begini, dia merasa nyaman, dia merasa bisa hidup, dia merasa tidak perlu ada perubahan apa-apa lagi, bahkan dia takut dengan perubahan tersebut karena akan mengoyak zona nyamannya itu. Nanti kalau saya berubah, saya sudah tidak nyaman lagi. Oke, Bapak Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada berbagai macam alasan. Karena dia merasa kurang pede, ya,
mungkin daya tangkap, daya pikirnya, ya, mungkin di masa lalunya, di lingkungannya, dia sudah mendapatkan klaim bahwa kamu ini nggak pinter. Nah, karena banyak juga orang yang hadap ke saya, dia mengatakan saya ini orang bodoh Bu, saya nggak bisa. Nah, klaim-klaim semacam itu tidak benar Bapak Ibu. Segala sesuatunya itu pasti bisa dipelajari. Tidak ada orang yang bodoh, karena dia ini hanya kurang belajar saja. Ya, jadi dia tidak tahu. Saya yakin jika Anda normal, ya, otak Anda normal, Anda pasti bisa belajar apapun. Lain cerita dengan bakat dan tidak bakat, ya. Nah, kalau orang bakat itu belajarnya bisa lebih cepat untuk buat dia bisa. Tetapi kalau orang itu tidak bakat, mungkin belajarnya lebih butuh waktu yang lebih lama dan hasilnya sedang-sedang saja. Kalau bakat mungkin hasilnya bisa istimewa, belajarnya sebentar saja, daya tangkapnya tinggi. Nah, mungkin ada orang-orang yang daya tangkapnya itu kurang cepat. Kemudian dia terlalu cepat mengklaim bahwa dirinya ini adalah orang yang bodoh. Nah, itu dibuang. Anda tidak bodoh. Anda tidak bodoh. Anda butuh lebih banyak belajar, itu saja. Oke? Kemudian ada orang-orang gaptek tidak pengen tahu karena dia itu memiliki rasa malas yang sangat besar. Nah, ini karena kebiasaan. Udah biasa males, maunya dia yang mudah, yang gampang dan dilayani orang. Nah, ini harus dibuang. Nomor satu, Anda harus menyadari di titik mana kelemahan Anda. Oh, saya ini orangnya malas belajar, malas untuk melakukan ini dan itu, saya harus dilayani. Nah, ketika Anda trading forex pun, Anda maunya yang selalu dilayani. Boleh enggak? Ya boleh untuk orang-orang yang enggak mau belajar sama sekali. Tapi kan Anda di sini tujuannya adalah belajar. Ya. Trading forex manual, maunya enggak mau analisa, maunya hanya beli sinyal. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau Anda beli sinyal, ya Anda enggak bisa analisa. Kan harus milih. Anda pilih diri Anda itu akan menjadi seperti apa. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Nah, hari ini Anda memutuskan untuk saya mau belajar. Terus Anda masih punya pikiran saya ini gaptek. Maka saya memberitahu kepada Anda, kalau Anda itu tidak gaptek, Anda hanya perlu melangkah, take action, saya belajar. Nah, seperti itu, ya. Jadi, orang yang malas, orang yang memiliki satu keyakinan kalau daya pikirnya ini kurang memadai, itu dia akan menjadi gaptek yang dia klaim dalam dirinya, ya. Kemudian apalagi? Lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung itu juga akan membuat orang ini menjadi gaptek dan tidak tahu caranya. Oleh karena itu Bapak Ibu, selalu saya tanyakan sebelum Anda belajar ada kuisnya. Kuisnya kan tanya, siapa yang setuju kalau Anda ini trading forex? Siapa yang mendukung Anda kalau Anda ini trading forex? Oke, ada yang jawab istri, suami, mendukung semua. Oke? Kemudian siapa yang tidak mendukung? Karena dukungan ini sangat penting untuk Anda belajar. Kalau Anda tidak didukung, misalkan saja ada seorang anak yang udah mulai dewasa ya, udah 17 tahun ke atas, udah punya KTP, dia pengen ambil SIM, dia mau belajar naik motor. Nah, tidak ada dukungan. Jangan nanti kecelakaan, jangan, mama takut, papa takut, nanti kamu bahaya kalau nyetir motor dan lain sebagainya. Atau sudah pernah mencoba, kemudian dia pernah nabrak, jatuh, masuk ke selokan, akhirnya luka semua, kemudian orang tuanya menakut-nakuti, ya, sehingga dia itu trauma. Ya, jadi lingkungan yang tidak mendukung itu bisa mengakibatkan orang tersebut trauma. Orang belajar forex nyediain waktu, kan ada yang komitmen 3 jam, 2 jam sehari untuk belajar. Oke, nah ketika belajar digangguin aja, tidak ada lingkungan yang mendukung sehingga dia nggak punya waktu belajar.
Ya akhirnya aduh nggak usah belajar, saya nggak tahu caranya, nggak apa-apa ya, akhirnya dia jadi orang yang gaptek terus.